Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arijal dengan NIM 2213100022. Saya di sini akan apa namanya? Membuat video ujian tengah semester dari MK Filsafat Sosial dan Politik, di mana disuruh untuk membuat video dengan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Langsung saja, pertanyaan pertama itu karena waktunya mepet juga. Pertanyaan pertama tadi apa sih? Lupa saya. Lupa. Coba ceritakan tentang konsep keadilan sosial menurut John Rawls. Nah, John Rawls ini merupakan seorang filsuf politik juga yang terkenal akan teorinya The Justice of Fairness gitu. Dalam bukunya Theory of Justice gitu, saya lupa. Itu bukunya beliau. Nah, John Rawls ini mengusulkan bahwasanya apa namanya? Prinsip-prinsip keadilan sosial ini menurut John Rawls itu setiap individu itu, setiap diri kita sendiri itu memiliki hak yang sama gitu atas kebebasan dasar itu paling luas. Kebebasan tersebut jangan sampai kebebasan yang mendasar itu dimana kita bebas untuk melakukan hal tapi menghambat orang lain, itu tidak boleh gitu. Itu menurut John Rawls. Nah, John Rawls juga berpendapat bahwasanya prinsip yang diusungkan ini menekankan pentingnya melindungi hak individu dan menciptakan lapangan yang setara bagi umat manusia gitu. Dan juga John Rawls juga berpendapat bahwasanya kebebasan ini dasar ini meliputi dengan hak untuk berpendapat, hak beragama, hak untuk berkumpul, hak untuk memiliki properti pribadi gitu. Nah, John Rawls juga bahwasanya ada yang namanya prinsip perbedaan gitu, dimana John Rawls itu ada dua poin. Yang pertama itu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ya hanya dapat dibenarkan jika kesetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi yang paling tidak diuntungkan masyarakat. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial. Ini penting memastikan bahwa semua masyarakat anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Dimana saya setuju dengan pendapatnya Dr. Tiga dalam sebuah podcast, apa itu saya lupa, bahwasanya orang kaya itu chance atau kesempatan untuk melakukan sesuatu itu lebih banyak dibandingkan warga menengah ke bawah. Yang dimana kalau misalkan warga menengah ke bawah itu mau melakukan sesuatu itu mikir 5 kali atau 1000 kali, karena mereka memikir kalau misalkan mereka gagal, mereka tidak tahu harus berbuat apa karena modal hilang gitu. Nah, bagi orang kaya, mereka bisa melakukan sesuatu, semua hal berulang kali karena mereka tidak memikirkan hal lain gitu. Tapi orang miskin mementingkan gitu, memikirkan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, untuk memahami yang konsep tadi, John Rawls juga berprinsip atau berpendapat bahwasanya ada yang namanya dalam keadilan sosial itu ada yang namanya posisi asli atau original position gitu. Nah, prinsip ini yang perkenalkan original position atau posisi asli ini adalah kondisi hipotesis yang dimana individu-individu berada di balik tirai ketidaktahuan. Dalam kondisi ini ya manusia tidak tahu posisi mereka itu dalam sosial, ekonomi, atau bahkan bakat alami mereka di masyarakat sebenarnya gitu. Nah, dalam posisi asli individu ini akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur masyarakat mereka, karena mereka tidak tahu gitu siapa mereka, akan menjadi apa mereka di masyarakat gitu. Mereka akan memiliki prinsip-prinsip yang melindungi mereka dari kemungkinan terburuknya. Nah, kenapa prinsip-prinsip John Rawls penting itu? Menurut saya, John Rawls itu berpendapat bahwasanya keadilan adalah fondasi yang paling penting bagi masyarakat yang baik. Tanpa keadilan, masyarakat akan rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelum pertanyaan kedua, saya ingin menyimpulkan saja. Bentar mah. Konsep keadilan menurut John Rawls ini menawarkan kerangka kerja yang kuat gitu untuk memahami dan membangun masyarakat yang adil dan setara gitu. Prinsip-prinsip keadilan yang usulkan terus menjadi topik diskusi gitu dalam filsafat di sini. Makanya saya membuat video ini karena masih dibahas gitu di saat-saat seperti ini. Untuk pertanyaan kedua ini agak trigger saya dengan pertanyaannya.
Apakah demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial? Kalau begitu bagaimana caranya? Nah, demokrasi dan keadilan sosial ini sebuah sinar harapan sebenarnya. Pertanyaan apakah demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial ini apa ya? Masih sangat tidak mudah gitu untuk menjawab iya atau tidaknya gitu. Dimana masih 50-50% gitu. Nah, karena prinsip yang namanya demokrasi itu untuk rakyat kembali ke rakyat, dimana partisipasi rakyat, demokrasi itu membagikan ruang kepada bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Hal ini memungkinkan suara dari berbagai kelompok masyarakat termasuk yang kurang beruntung untuk didengar dan diakomodasi. Tapi kenyataannya suara rakyat itu bisa beli, teman-teman. Maksudnya bisa dibohongi atau dimanipulasi. Makanya agak gimana gitu kalau misalnya kita ngebahas tentang masalah demokrasi itu dapat mewujudkan keadilan sosial atau tidak gitu. Tapi menurut saya pribadi enggak. Demokrasi itu gampang dimanipulasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.